Pak Mahfud Guntur. Ganjar Mahfud menang. Oke, Ganjar Mahfud. Oke, kita kembalikan kepada MC. Terima kasih. Oke, orasinya Partai P3 dari Bang Darmadi. Cara kita saksikan dulu. Ini akan mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan geopolitik. Para anggota KPU beserta Sekjen KPU dan jajaran yang kami hormati, moderator, yang saya hormati Ibu, Bapak, Saudara, tamu undangan, dan pemirsa yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita sekalian, terutama nikmat sehat walafiat, sehingga pada tolong tampil dulu sebelum mereka menghibur kita para malam ini, maka kita jangan dulu. Kalau saya katakan Ganjar di mana? Ganjar di mana? Ganjar di mana? Ya, Bapak Ibu sekalian, maka sama-sama. Ya, untuk itu Bapak Ibu sekalian, mari kita saksikan. Inilah mereka tampilan perdana di Kalimantan Utara. Kita tepuk tangan dulu. Mari kita setia. Oke, silakan Adinda naik dari spanduk. Tuhan Tampil perdana mereka dalam membawakan sebuah lagu dari Nusa Tenggara Timur, di mana lagu dari Nusa Tenggara Timur ini sudah go internasional. Bahkan acara ASEAN KTT kemarin lagu NTT cukup tenar di dunia. Luar biasa ya Pak Alwan. Oke teman-teman, sudah siap. Mendadak dipakai oleh ketua umum kita untuk perangkat pemenangan Ganjar Mahfud nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita. Salam yang terhormat ketua partai yang hadir, PDIP, Perindo, P3, dan tim dari Jakarta, Bapak dari Storus yang hadir pada. Sebelum saya memulai, apa bapak-bapak tahu nggak aja? Kenal nggak namanya itu? Rambut putih. Rambut putih identik dengan Ganjar. Kata Ibu Mega, saya pinjam kata beliau bahwa jangan melupakan ketika mencoblos, cari warna putih, coblos nomor 3. Kenapa Hanura memilih Ganjar Pranowo?
Pertanyaannya sederhana. Beliau adalah ahli dalam bidang pemerintahan dan tidak diragukan lagi calon kita presiden, sudah duduk pernah di DPR RI dan beliau juga pernah duduk di jabatan gubernur di Jawa Tengah. Jadi tentang regulasi, tentang kepemimpinan tidak diragukan lagi. Dan selanjutnya Mahfud MD adalah pakarnya lagi dalam hukum. Beliau ada sudah menduduki beberapa. Pertama adalah pernah duduk di partai, pernah duduk juga di Mahkamah Konstitusi, pernah duduk di DPR. Jadi intinya adalah ketika beliau dinobatkan insya Allah untuk duduk sebagai Presiden Republik Indonesia akan datang dengan catatan harus dicoblos nomor 3. Cara mencoblos nomor 3 yang benar adalah Bapak berbondong-bondong ke TPS dan mengambil kartu suara yang warnanya abu-abu. Caranya adalah pertama ambil suaranya, kedua buka kartunya, langsung lihat warna putih, coblos nomor 03. Saya ulangi lagi, coblos nomor 3. Amin. Bantulah kami untuk hal itu, karena kalau tidak ada bantuan dari bapak-bapak, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Itu kata hati nurani Partai Hanura. Yang kedua adalah program beliau ada 21, tapi nanti sudah dipaparkan, nanti dilihat. Yang saya masih bisa mengharapkan adalah menurut beliau, Pak Ganjar mengatakan bahwa bansos tetap dilanjut, hanya perlu transparansi akuntabilitas. Itu. Yang kedua adalah beliau mengatakan sikat KKN. Itu nanti artinya beliau. Yang selanjutnya ada KTP pintar, lebih keren daripada yang dulu-dulu. Itu adalah beliau yang akan menyampaikan itu. Kita hanya menyampaikan apa yang diprogramkan beliau. Yang keempat adalah memberdayakan UKM yang ada di sini, mudah-mudahan ke depan lebih bagus lagi. Yang selanjutnya adalah sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya. Harapan kami Partai Hanura secara all out untuk mendukung Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD. Siap memenangkan Ganjar Mahfud? Siap. Caranya bagaimana? Coblos nomor 3. Tanggal berapa? 14 Februari. Nah, itu yang cerdas dan benar. Tolong permisi, mohon maaf sebelumnya, tolong berdiri dan saya dan angkat jempolnya nomor 3. Silakan Pak, mohon maaf. Kalau saya sebut Ganjar Mahfud, coblos nomor 3, rambut putih. Saya ulangi, kalau saya katakan Ganjar Mahfud, Bapak katakan coblos rambut putih nomor 3. Mulai. Ganjar Mahfud. Belum keras. Ganjar Mahfud. Terima kasih banyak. Silakan duduk kembali. Karena nanti sejarahnya akan berbicara bahwa surat suara itu tidak ada dan tidak ada lain, bukan hanya satu yang punya warna rambut putih. Oke. Itu yang saya sampaikan, dan itu adalah kutipan daripada Ketua Umum PDIP Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Oke, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hati nurani. Kepada 3 calon presiden, Bapak Anies Baswedan, Bapak Prabowo Subianto. Dan pada segmen kedua ini calon presiden yang telah membuat 11 orang panelis yang telah dipilih oleh KPU yang berada di sebelah kiri dan kanan saya. Dan selain menjawab pertanyaan dari panelis, masing-masing calon presiden juga diberikan kesempatan untuk saling menanggapi dan saling merespon. Dan perlu kami sampaikan lagi, kembalikan posisi Indonesia menjadi pelaku utama di dalam konstelasi global. Indonesia tidak hadir sebagai penonton, tapi Indonesia hadir sebagai penentu arah perdamaian, kemakmuran bagi seluruh bangsa di level global maupun di level
regional. Kami merencanakan bagaimana kekuatan Indonesia, kekuatan kebudayaan, kekuatan kesenian, kekuatan ekonomi ikut mewarnai kancah dunia. Kita ingin film kita, seniman kita, kuliner kita, diplomati kita, para diaspora kita menjadi fenomena dunia, hadir mewarnai kancah internasional. Kita menginginkan dengan cara seperti itu. Baik, anak tenang dulu, kita akan beralih ke berikutnya. Baik, selanjutnya. Hadirin, mohon kerjasamanya untuk tetap tertib. Mohon kerjasamanya sekali lagi. Baik, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo. Untuk itu kami persilakan panelis Bapak Imade Andi Arsana untuk mengambil pertanyaan subtema. Komitmen untuk membereskan. Siapa dia? Pemimpin terpilih, presiden. Maka kalaulah kemudian kita bicara pertahanan yang ada di laut, maka sekian lembaga yang mengurus laut mesti disatukan dalam sebuah wadah Coast Guard. Ketika kita bicara keamanan dan tumpang tindih, maka keamanan wilayahnya ada di kepolisian. Saya mengapresiasi umpama dalam konteks terorisme 2023 relatif tidak ada. Kita berikan apresiasi itu kepada kepolisian. Ketika kemudian terjadi pada situasi belahan Indonesia yang lain yang membutuhkan katakan bantuan dari TNI, maka disitulah kemudian on call mereka. Kami butuh bantuan, maka dibantu. Tapi pada sisi yang lain, pembenahan yang tumpang tindih ini di daerah sebenarnya juga bisa disupport agar keamanan bisa berjalan dengan baik. Siapa mereka? Pelaksana di daerah. Forkombinda. Kita tidak pernah membiarkan situasi negara diurus oleh pusat saja. Kita mesti mengambil inisiatif karena peran-peran sampai tingkat lokal itu ada. Bahkan tokoh masyarakat, tokoh agama mesti kita lakukan. Kita mesti berbicara dengan DPR, maka kita akan duduk bersama untuk membicarakan secara regulatif. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Ada waktunya, ada tenang. Kami persilakan kepada calon presiden nomor 1, Bapak Anies Baswedan untuk menanggapi jawaban. Meneliti starting from zero, ini starting from the end, dan kemudian kita mesti memutuskan cepat. Maka kalaulah kemudian seluruh data itu sudah ada di kepala kita, sudah tertuliskan dengan baik, maka yang diambil adalah keputusan karena kita punya konsep untuk memutuskan itu. Kecuali kita blank dan kita tidak pernah tahu dari mana Anda akan memulai, karena saya tahu dari mana itu memulai. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ganjar. 3 capres sudah memberikan jawabannya di segmen ini. Kita akan jeda terlebih dahulu dan kita masih akan terus. Oke, sekali lagi tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu. Mana suaranya? Suaranya mana, kurang semangat? Ganjar mampu? Desi tadi luar biasa ya, setelah kita simak debat, ternyata ada yang mendukung presiden kita loh Ganjar dengan pendapat luar biasa ya. Iya, paslon nomor 2 luar biasa. Pendapat paslon nomor 3 Pak Ganjar. Oke Des, oke baiknya sekarang kita mendengarkan orasi yang lihat mana lagi dari Partai Perindo kepada Bapak Haji Ruslan Arifin SE. Kami persilakan Bapak. 5 menit ya Bapak. Apa semuanya kasih semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Yang pertama, saya terima kasih atas kehadiran seluruh yang hadir, yang memang saya yakini untuk tanggal 14 Februari nomor 3. Tadi debat sesi ketiga, satu demi satu dipatahkan oleh Ganjar Pranowo. Malah diyakini oleh Pak Prabowo, Pak Ganjar lebih baik daripada yang lain. Ini bukan yang sifatnya retorika ya. Rekam jejak beliau gubernur 2 periode, di DPR 2 periode. Ini bukan calon pilpres yang kita usung sekedar yang dikatakan
baru kemarin jadi calon nomor 1 dan nomor 2, termasuk nomor 2 Pak Mahfud MD, ahli. Beliau adalah pendekar hukum. Kalau korupsi yang akan datang itu akan diberantas dengan maksud uang-uang yang ada diambil oleh orang-orang yang memang kerjanya itu kembali ke masyarakat. Terakhir, saya berharap untuk 14 Februari tidak ada kata lain, kita menang Ganjar. Saya pandu biayanya Ganjar menang, Ganjar menang, Ganjar menang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Semangat Bapak Ibu pada malam hari ini. Semangat, semangat. Ganjar Mahfud menang, menang, menang. Luar biasa, ya bagus. Ganjar Mahfud presidenku lagi ya. Iya benar ya. Ganjar Mahfud presidenku. Luar biasa, semuanya yang di belakang juga ikut. Terima kasih. Boleh silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih. Ya. P3 dari P3. Tekan Bapak. Catatan saya hilang nih, Mbak Agnes. Insinyur Haji Ismail Malasa. Kepada Bapak kami persilakan. Aplausnya teman-teman semua. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Ganjar Mahfud, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terkhusus kepada Pak Deddy Sitorus yang kami muliakan, dan seluruh pimpinan partai dan jajarannya yang hadir malam hari ini saya banggakan. Malam ini sekedar saya hanya mengingatkan kepada kita semua bahwa 4 partai pengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, 2 diantaranya adalah partai politik yang berada pada masa Orde Baru, yang memahami sekali persoalan-persoalan yang ada, yang sehingga lahirlah reformasi. Yang saya ingatkan kepada kita semua bahwa PDI dan P3 sangat melekat apa yang terjadi pada saat sebelum reformasi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, kita yang ada di Ganjar dan Mahfud ini jelas bahwa ya akan tetap mengawal apa amanat reformasi, yaitu KKN. Tetap itu kita pelihara terus menerus dan jangan ada pelensengan daripada amanat yang melahirkan era reformasi. Sekarang ini kelihatannya bahwa tekanan-tekanan dan intimidasi-intimidasi dan sebagainya itu adalah ciri-ciri di zaman Orde Baru. Dan ini kelihatannya bibit-bibitnya sudah agak mulai lahir. Oleh sebab itu, jangan sama sekali bibit-bibit seperti ini yang akan lahir pada tahun 2024. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, adik-adik saya, anak-anak saya ingatkan yang tidak memahami terjadinya proses peralihan situasi kondisi demokrasi dari Orde Baru ke era reformasi, yang pada hari ini tanggal 14 Februari tetap kita harus pegang teguh amanat reformasi itu. Sebab tidak, yang saya khawatirkan akan terjadi yang sebagaimana yang terjadi pada tahun 98, jangan sampai terjadi 2 kali yang dialami oleh kita semua, terkhusus pada anak-anak dan adik-adik saya.
Itu amanat kami sebagai partai politik yang paham betul kondisi Orde Baru dan melahirkan reformasi dan tetap harus mengawal tegak lurusnya amanat KKN ini. Yang bisa mengawal itu adalah suatu pemimpin yang memang lihai dalam sisi pemerintahan dan lihai dan pendekar dari sisi hukum. Karena 3 amanat ini, KKN itu akan melahirkan suatu kepemimpinan yang bisa mengawal itu adalah suatu pemimpin yang betul-betul memahami bagaimana memimpin rakyat dan bagaimana memahami untuk menegakkan hukum. Ini 3 inti ini adalah berada pada Ganjar dan Mahfud. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplausnya lagi teman-teman. Usulan kami sangat jelas dan clear. Apa itu kesepakatan sementara? Kenapa kesepakatan sementara ini mesti kita dorong dan kita inisiatif agar kita bisa mencegah sesuatu yang tidak kita inginkan. Kita tahu persis modernisasi peralatan di Tiongkok akan selesai di tahun 2027. Apa artinya? Kalau kita bicara One China Policy, maka seluruh dunia pasti akan mengakui bagaimana peran itu. Yang kedua, ketika kemudian peran itu menjadi kuat, maka bukan tidak mungkin cerita-cerita potensi terjadinya konflik dengan negara lain akan muncul. Mungkin perannya tidak sampai ke Indonesia, tapi pada sisi lain kita bisa kena dampak. Yang berikutnya, bagaimana patroli bisa kita perkuat juga di wilayah Laut Cina Selatan. Maka kita butuh tanker-tanker terapung yang bisa dipakai untuk tentara-tentara TNI Angkatan Laut kita untuk bisa berpatroli, sehingga logistiknya menjadi sangat murah, tidak lagi kembali ke titik awal atau mereka bilang kami hanya pergi, kalau kembali kami tidak bisa lagi karena logistik kami habis. Maka inilah titik-titik penting yang mesti kita dorong dan kita akan bisa membawa posisi inisiatif ini untuk membuat, dan yang saya sampaikan adalah kesepakatan sementara untuk menghindari potensi-potensi yang lainnya lebih tinggi. Kita akan meredam dengan cara itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Mohon tenang. Harap tenang. Mohon tenang Bapak dan Kita sudah sepakat di awal Bapak Ibu. Kami persilakan calon presiden nomor urut 1 Bapak Anies Baswedan untuk menanggapi jawaban dari capres nomor 3. Waktu Bapak 1 menit. Jawaban Pak Ganjar tidak ada satu kata pun menyebut kata ASEAN. Padahal kata kuncinya di dalam menyelesaikan persoalan ini adalah ASEAN. Dan Indonesia negara terbesar di ASEAN, pendiri ASEAN. Indonesia harus kembali menjadi pemimpin ASEAN yang dominan. Bukan sekedar hadirin dalam summit-summit ASEAN. Kita menjangkau semua dan negara-negara ASEAN yang sekarang ini menjadi pintu masuk bagi kekuatan Tiongkok misalnya di Laut Cina Selatan. Apakah itu Laos, apakah itu Myanmar sekarang, itu akan menjadi bagian dari kesepakatan ASEAN terhadap wilayah Laut Cina Selatan. Bila di ASEAN kita membangun kesepakatan, bagaimana kita menata, bagaimana menghadapi kekuatan luar ASEAN. Karena kekuatan luar ASEAN yang datang di sini, maka kita menghadapinya sebagai satu regional, bukan sekedar Indonesia berhadapan dengan negara lain, tapi satu region, dan Indonesia memimpin ASEAN. Itu kata kunci menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anies. Mohon tenang Bapak dan Ibu sekalian. Mohon tenang. Kita lanjutkan Pak Prabowo untuk menanggapi jawaban dari capres nomor 3. Waktu Bapak 1 menit dimulai. Jadi keadaan Laut Cina Selatan menggarisbawahi bahwa kita perlu kekuatan pertahanan yang kuat. Kita perlu platform untuk patroli, kita perlu satelit, kita perlu banyak sekali. Dan untuk itu pertahanan harus kita bangun. Dan tadi ya sekali lagi Pak Anies ngomong-ngomong barang bekas, karena Pak Anies memang tidak mengerti masalah pertahanan. Saya bersedia Pak Anies mengundang Pak Anies di tempat yang Pak Anies suka, kita diskusi. Saya akan bawa data. Saya akan bawa data yang sebenar-benarnya. Ya. Jadi barang-barang bekas itu menurut saya menyesatkan rakyat. Itu Pak,
tidak pantas seorang profesor ngomong begitu. Ya. Karena dalam pertahanan hampir 50% alat-alat dimanapun adalah bekas, tapi usianya masih muda. Jadi habis Pak Prabowo. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita harap tenang, kita sudah sepakat di awal. Kita kembali ke calon presiden nomor 3 Bapak Ganjar Pranowo untuk merespon tanggapan dari kedua capres. Waktu Bapak 1 menit, silakan. Terima kasih Mas Anies, saya tidak memberikan catatan ASEAN. Saya tahu persis pengambilan keputusan di ASEAN itu rumitnya minta ampun, karena harus dengan konsensus. Maka kenapa banyak persoalan tidak kita sendiri? Pak Ganjar, terima kasih. Oke. Mohon tenang, masih ada satu sub pertanyaan lagi yang harus dijawab oleh ketiganya pada sesi ini, pada segmen ini. Kami beralih ke pertanyaan untuk calon presiden nomor 1 Bapak Anies Baswedan, dan kami persilakan kepada Profesor Dr. Widya Setiabudi Sumadinata untuk menjawab pertanyaan. Kemudian yang terakhir, tenang. Dia subtemanya adalah globalisasi. Baik, globalisasi subtemanya. Baik, selanjutnya kami kembali persilakan panelis Ibu Puri Maharani Savitri mengambil undian daftar pertanyaan dari dalam fishbowl dan memperlihatkannya kepada moderator dan kepada hadirin supaya C. Globalisasi C. Baik, saya ambil amplopnya C, globalisasi masih tersegel. Bisa silakan. Baik, sekali lagi masih tersegel. Ini globalisasi huruf C. Kita akan lihat bersama. Kami ingatkan kembali sekali lagi bagi para calon presiden untuk mendengarkan pertanyaan dengan seksama, karena kami tidak akan ulang. Pertanyaan untuk Bapak Anies Baswedan adalah globalisasi membuka peluang masuknya budaya asing ke Indonesia, tetapi juga memungkinkan budaya Indonesia untuk mendunia. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon mempromosikan budaya populer Nusantara untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional? Waktu Bapak menjawab 2 menit, Pak Anies, silakan. Negara harus mengalokasikan sumber daya yang cukup di bidang kebudayaan, bukan dipandang sebagai biaya, tapi dipandang sebagai investasi. Dengan begitu, maka karya-karya kita, dari mulai kuliner, karya seni seperti film, itu menjadi tumbuh berkembang dan kemudian bisa dibawa ke level global. Dan kita berencana di dalam diplomasi ini melibatkan semua, diaspora dilibatkan, mahasiswa dilibatkan, mereka yang berada di luar diajak menjadi bagian dari diplomasi. Kemudian yang tidak kalah penting, kita ingin membangun rumah kebudayaan Indonesia di tiap-tiap region di seluruh dunia, sehingga di tiap-tiap region kita akan memiliki satu tempat di mana Indonesia menunjukkan karya budayanya, di mana kita menjual kepada mereka bukan sekedar komoditas-komoditas perekonomian, tapi juga kita menawarkan kepada mereka nilai karya budaya Indonesia. Kemudian kuliner, kita merencanakan untuk membantu mendorong tumbuhnya restoran. Bagaimana sekarang di Jakarta yang menyaksikan banyak sekali restoran asing di sini. Kita harus memiliki rumah kuliner Indonesia di berbagai tempat, dan itu siapa? Negara yang ada di belakangnya, negara yang fasilitasi. Dengan begitu maka swasta yang terlibat akan bisa mengelola ini, tapi awalnya investasi dari negara, dan lalu disiapkan kredit yang memungkinkan bagi usaha kecil mikro untuk menjadi bagian dari diplomasi kebudayaan Indonesia. Kemudahan di dalam permodalan, kemudahan di dalam mengakses pasar internasional, itu semua dilakukan supaya seluruh jajaran bisa terlibat di dalam kampanye diplomasi kebudayaan Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anies. Baik, selanjutnya calon presiden nomor 2, harap tenang. Bapak dan Ibu, mohon tenang. Calon presiden nomor 2 Bapak Prabowo Subianto untuk menanggapi jawaban dari capres nomor 1. Waktu Bapak 1 menit, silakan. Yang disampaikan Pak Anies masuk akal, ya, walaupun memang itu bersifat normatif, ya. Memang kembali ke katakan negara yang harus
berperan, kuncinya adalah bahwa kita ini harus punya dana yang cukup. Kita harus punya tabungan yang cukup. Kita harus punya sovereign wealth fund yang cukup. Untuk itu kita harus punya laba yang cukup. Kita penerimaan pajak yang baik dan yang efisien. Saya kira itu. Hebat sekali yang menemukan antivirus AstraZeneca Indonesia. Pak Ganjar. Oke, harap tenang. Harap tenang. Harap tenang. Selanjutnya kita kembali ke calon presiden nomor 1. Plusnya dong semuanya. Boleh semangat tepuk tangannya mana Bapak Ibu? Selamat malam, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua dan seluruh tim pemenangan Ganjar Mahfud atau GAMA dan ketua-ketua partai serta pengusung Ganjar Mahfud dan juga Bapak Deddy Sitorus selaku anggota DPR RI dari Dapil Kalimantan Utara. Hadirin yang saya banggakan, mungkin saya ngajak kita semua mempegikan Ganjar Mahfud sebagaimana yang telah disampaikan tadi. Ganjar Mahfud, Ganjar Mahfud, 3 kali ya menang-menangnya. Ganjar Mahfud. Terima kasih. Saya percaya kita yang ada di sini adalah pendukung Ganjar Mahfud. Apalagi saya dengar tadi banyak relawan yang ada. Kenapa kita harus dukung Ganjar Mahfud? Karena kita wajib bertanggung jawab menentukan nasib bangsa ini 5 tahun depan. Kita akan memilih orang yang pantas dan wajar membawa bangsa ini bersaing dengan bangsa lain dan mensejahterakan bangsa Indonesia. Kenapa? Sudah dijelaskan, hanya 3 contoh saja kenapa Mahfud dan Pak Ganjar dan Pak Mahfud adalah nomor 3. Pertama, Ganjar Mahfud adalah orang yang bersih. Kita tahu proses-proses yang terjadi waktu pendaftaran Pilpres. Banyak hal yang terjadi. Kesalahan dibuat sedemikian rupa sehingga dapat kita katakan tidak mungkin kita menyapu bersih dengan sapu yang kotor. Setuju? Itu yang pertama. Tidak mungkin kita dapat menyelesaikan keadilan, kebaikan kalau memang masih ada hal yang kotor. Ini yang harus kita garis bawahi. Kedua, Ganjar Mahfud adalah orang yang berpengalaman. Tadi beliau sampaikan 10 tahun di DPR RI, 10 tahun jadi gubernur, telah terlibat langsung bagaimana menyelesaikan permasalahan masyarakat. Pak Mahfud juga adalah salah satu calon yang menempati 3 di kekuatan yang ada di Indonesia. Pertama di bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Menteri. Beliau sudah berpengalaman dibandingkan dengan calon yang lain. Jadi beliau adalah kedua calon yang sangat-sangat berpengalaman. Tadi kita menyaksikan bagaimana Pak Ganjar mematahkan semua pertanyaan yang tadi disampaikan. Pak Prabowo setuju semua mengambil idenya Pak Ganjar. Dan kita juga menyaksikan Pak Mahfud debat dulu bagaimana Pak Mahfud luar biasa. Kalau Pak Mahfud sebagai anak-anak pasti dibaliknya pertanyaan kepada wakil yang lain, tetapi dia adalah seorang guru besar, dia tahu persis. Ini yang perlu saya garis bawahi kepada kita, bahwa Pak Ganjar dan Pak Mahfud adalah sangat-sangat berpengalaman. Yang ketiga, yang beredar di medsos sekali sekarang ini, badan-badan survei melakukan output hasil survei mereka
jauh berbeda dengan hasil internal kita, Ganjar Mahfud. Kenapa? Ya, lembaga survei bukan lembaga sosial. Survei di Kabupaten Bulungan saja itu memakan dia 300 sampai 500 juta sekali survei. Di Kalimantan Utara ini tidak cukup 2 miliar, apalagi nasional. Masa lembaga survei mau biayai sosial sedemikian? Pasti ada yang follow up-nya, yang membiayainya. Sehingga hasil yang kita lihat demikian ditampilkan. Oleh sebab itu, data internal kita, mungkin Pak Deddy juga akan menyampaikan betapa data internal itu jauh dari apa yang mereka hasilkan. Jangan percaya pada medsos. Lihat buktinya nanti, sampaikan kepada masyarakat kita. Data-data yang disampaikan itu data-data tidak benar. Bahwa Ganjar Mahfud adalah juga pemenang. Pastikanlah bahwa Ganjar Mahfud pasti menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia periode 2004-2009. Oleh sebab itu saya pastikan teman-teman semua, Ganjar Mahfud atau Gama itu nomor berapa? Nomor berapa? Sampaikan kepada masyarakat kita. Mari kita pilih pemimpin yang membawa, yang akan mengantar bangsa Indonesia lebih maju ke depan. Sekian, terima kasih. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aplausnya lagi yang meriah. Kita lanjutkan sesi selanjutnya. Memberikan hak yang sama kepada calon presiden yang sedang berbicara untuk bisa menampilkan performa terbaiknya. Dan kami undang Pak Prabowo, Pak Ganjar dan Pak Anies bermaju ke podium. Silakan Pak. Nanti aja bagiannya oleh capres penanya dan selanjutnya akan ada kejadian konflik di sini sedang dilerai kepada para presiden 2024 mohon diingat untuk melakukan tanya jawab sesuai tema debat pada malam hari ini, yakni pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik dan politik luar negeri. Dan jika menggunakan singkatan atau terminologi, maka wajib untuk memberikan penjelasan dari pertanyaan yang dimaksud. Sepakat ya? Baik, kita sepakat. Mohon tenang. Dan kesempatan pertama di segmen ini kami berikan kepada calon presiden nomor 3 Bapak Ganjar Pranowo bertanya kepada calon presiden nomor 1 Bapak Anies Baswedan. Waktu Pak Ganjar 1 menit dimulai. Anggaran terserap tidak secara optimal itu ditiadakan. Dengan begitu, maka porsi yang kita miliki untuk sektor pertahanan akan bisa kita alokasikan. Tanpa kita memiliki anggaran yang cukup, maka alokasi di sini menjadi berat. Dan bila kita melakukan pembelanjaan, maka kami membayangkan justru menggunakan kekuatan sendiri. Kalaupun ada dalam bentuk hutang, maka itu satu paket dengan belanja senjata, belanja alutsista, sehingga itu menjadi satu kesatuan. Dan Harap kita sudah sepakat Bapak Ibu yang ada di ruangan. Baik, sekarang saatnya kita akan melihat calon presiden nomor 2 dan 3 saling bertanya dan menanggapi. Diawali dengan calon presiden nomor 2 Bapak Prabowo Subianto bertanya kepada calon presiden nomor 3 Bapak Ganjar Pranowo. Kami persilakan Pak Prabowo, waktunya 1 menit. Baik, Pak Ganjar. Pak Ganjar mengatakan bahwa anggaran pertahanan kita sebaiknya naik 1-2%. Dan bahwa kita harus membangun industri pertahanan dalam negeri yang kita utamakan. Pertanyaan saya, kalau kita menaikkan sampai dengan 1-2%, bagaimana sikap Bapak dalam mengambil keputusan tentang teknologi yang mana yang kita prioritaskan dalam peningkatan pertahanan itu? Postur mana? Daratlah, lautlah, udara, atau ketiga-tiganya, atau kita mengarah ke teknologi yang lebih canggih lagi? Terima kasih. Masih ada waktunya Bapak? Cukup. Baik. Kami persilakan Bapak Gatot untuk menjawab pertanyaan dari Pak Prabowo. Waktu ada 2 menit. Silakan.
Terima kasih. Mudah-mudahan saya didudukkan di tengah, memang agak menginginkan dua kawan saya kiri kanan. Terima kasih Pak Prabowo. Mana pilihannya dari Matra itu? Proporsional Pak. Tapi tidak ada serangan yang akan masuk melalui darat karena kita negara sebenarnya. Maka yang mesti diperkuat hari ini adalah laut. Prioritas. Laut, mereka butuh sonar Pak. Mereka butuh sensor-sensor Pak. Dan hari ini mereka menyampaikan kepada saya kebutuhan itu nomor 1 tadi. Yang berikutnya tentu udara. Kenapa udara? Kami tidak bisa. Dan saya senang kalau nanti Bapak dalam forum ini menjelaskan ide Bapak untuk memberi aplikasi. Kenapa ini menjadi penting? Kami tidak rela dengan statement Bapak tadi yang saya dukung Pak. Kasihan prajurit. Pak, kalau pilotnya itu mesti dilatih 3 tahun, pesawatnya bekas Pak. Dan dia harus datang lagi, pelatihan lagi Pak, dengan risiko yang sangat tinggi. Maka peningkatan itu Pak, di awal saya sampaikan, kenapa pertumbuhan harus tinggi? Kenapa industri dalam negeri menjadi prioritas? Bahkan saya sebut tadi, tank dibuat di mana, heli, fregat, cyber dibuat di mana, agar kita bisa konsisten dalam perencanaan pembangunan, termasuk ketika kita membuat kapal selam yang sudah dimulai dari DPPAR. Yang kerjasamanya kalau tidak salah Bapak batalkan dengan Korea Selatan. Tolong Pak, kalau saya keliru, ini kesempatan Bapak untuk bisa menjelaskan dengan PT PAU yang kerjasama dengan Korea Selatan. Pak Prabowo, jadi nanti itu. Ini nggak apa-apa kalau saya terima, sebenarnya debat sebenarnya seperti ini. Kalau boleh tanya jawab langsung. Baik, silakan Pak Ganjar, silakan. Silakan Pak, dilanjutkan, masih ada waktu. Masih ada waktu Pak Ganjar. Ya, karena sudah selesai. Pak, silakan. Baik, silakan Pak Prabowo, waktunya 1 menit. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Kesempatan saya bisa menjawab. Jadi, kurang lebih 25 sampai 30 tahun. Pesawat terbang, kapal perang dan sebagainya. Jadi, bukan soal bekas dan tidak bekas, tapi usia pakai, ya. Kemudahan. Jadi pesawat, umpamanya pesawat Mirage 2005 yang ada di Qatar, yang rencananya kita ingin akuisisi, itu usia pakainya masih 15 tahun Pak. Dan teknologi ini mengarah kepada yang lebih canggih. Kita menunjukkan yang canggih, yang terbaru. Tapi kalau kita beli baru, datangnya Pak, baru 3 tahun, dan operasionalnya itu baru 7 tahun Pak. Nah sementara 3-7 tahun ini, kita perlu return, kita perlu kemampuan. Itu maksudnya latar belakang. Jadi saya kira itu yang bisa saya jelaskan, tapi waktu yang singkat tidak cukup. Baik, sudah habis. Saya kembali ke Capres nomor 3. Ada pengelola industri pertahanan dalam hari ini sudah mendapatkan hutang dan kemudian dia tidak bisa melaksanakan apapun pada hal itu. Maka ini menjadi catatan, tapi saya berterima kasih karena Pak Prabowo menjelaskan itu. Dan mudah-mudahan masyarakat menjadi jelas posisinya. Baik, terima kasih Pak Ganjar, Pak Prabowo dan Pak Anies. Kita berikan aplaus yang meriah untuk ketiga calon presiden kita, Bapak dan Ibu sekalian. Baik para hadirin, informasi yang sangat penting buat Bapak Ibu yang hadir bersama hari ini, yaitu mari kita saksikan cuplikan 21 program unggulan Ganjar Mahfud. 500 triliun rupiah selama 5 tahun, yaitu 1. 17 juta lapangan kerja, 1 desa, 1 fasket, 1 nakes, 3 uang saku kader posyandu, 4 10 juta hunian, punya rumah semudah punya motor, 5 sekolah dapat gaji, lulus pasti kerja, 6 1 keluarga miskin, 1 sarjana, 7 perempuan maju, 8 buruh naik kelas, 9 kuliah gratis untuk anak prajurit dan bayangkara, 10 mudah berusaha termasuk UMKM dan koperasi, 11 masjid sejahtera, pengurus masjid terlindungi, 12 guru ngaji dan guru agama lain digaji, pasokan pangan aman, harga enak di kantong, lansia bahagia, anak cucu gembira, 15 petani bangga bertani, 16 di laut kita jaya, nelayan sejahtera, 17 disabilitas mandiri berprestasi, 1 desa 1 mobil akses,
18 internet super cepat, gratis dan merata. 19 bansos pasti lanjut tapi harus tepat sasaran. 20 sikat KKN, dan terakhir KTP Sakti. Pak Prabowo dan Mahfud MD ini resmi berpasangan sebagai capres dan pasangan. Itu Mahfud sempat menjadi anggota DPR hingga kemudian namanya melambung saat menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi pada tahun 2008 hingga 2013. Di periode pemerintahan Presiden Joko Widodo 2017 hingga 2018, Mahfud ditunjuk sebagai anggota Dewan Pengarah BPIP. Pada periode kedua kepemimpinannya, Jokowi mempercayakan Mahfud sebagai Menko Polhukam hingga saat ini. Dan masa depan atau dengan langit dan laut. Tapi yang ketiga ini ternyata juga memiliki keterkaitan erat dengan kepribadian dua tokoh ini, Ganjar dan Mahfud. Selama menjadi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar adalah sosok yang peduli pada keberagaman, tidak pernah membeda-bedakan dan selalu fokus pada kesejahteraan rakyatnya. Sedangkan Mahfud MD sang melulu tak terkendali dan selalu para TNI kita. Saya bersama mereka. Saya mendengarkan, saya berkeliling Indonesia, saya mampir bertemu di rumah-rumah mereka, di asrama-asrama mereka. Maka kami tidak mau kalau kemudian mereka, mohon maaf, bertempur dan mati sia-sia. Saya tidak mau. Maka itulah yang saya bilang. Maka perencanaan bottom up itu betul-betul sebuah perencanaan yang mereka inginkan, mereka harapkan, dan mereka bisa menggunakan dengan sangat efektif. Termasuk pada soal kesejahteraan tadi yang disampaikan, dan saya sepakat bersama. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Mohon tenang, mohon tertib, Bapak dan Ibu sekalian. Kita akan lanjutkan. Kami persilakan pada capres nomor 2 Pak Prabowo untuk bertanya pada capres nomor 1 Bapak Anies Baswedan. Waktunya 1 menit. Pak Prabowo, kami persilakan. Saya cukup kaget karena beberapa hari yang lalu calon wakil presiden Bapak menyampaikan bahwa negara kita tidak dalam keadaan perang, sehingga untuk apa kita harus beli alat-alat perang. Tapi hari ini Bapak mengatakan Bapak setuju dengan kenaikan anggaran 1-2%. Jadi itu saya minta ketegasan. Yang kedua, ya sekali lagi data-data yang Bapak pegang adalah keliru, dan juga Pak Ganjar tadi juga banyak kelirunya. Saya sangat transparan, dan semua partai yang mengusung Bapak Profesor Anies mendukung APBN, berarti mendukung program saya, termasuk PDIP di Komisi 1. Waktu habis Pak Prabowo. Baik, Pak Anies, silakan untuk menjawab pertanyaan Pak Prabowo. Waktu Anda 2 menit. Silakan. Ya, jadi kita butuh pertahanan yang sesuai dengan ancaman nyata yang ada di depan kita. Ancaman ini dirasakan oleh siapa? Dirasakan bukan saja di dalam batas-batas teritorial, tapi juga di keluarga. Bagaimana ancaman atas penipuan online, bagaimana ancaman atas peretasan, bagaimana ancaman atas judi online, bagaimana ancaman-ancaman terorisme. Itu semua membutuhkan perhatian. Jadi bukan memutuskan untuk belanja alutsista berdasarkan selera dan berdasarkan preferensi masa lalu, tapi justru harus mencerminkan kebutuhan masa depan. Inilah yang menurut kami penting. Ya, anggarannya perlu kita tingkatkan, tapi jangan keliru, ancamannya juga mengalami pergeseran. Jadi itulah sebabnya mengapa kita melihat perlunya ada strategi yang baik. Supaya apa? Supaya kekuatan yang kita miliki, mereka bisa bekerja dengan optimal, tidak sia-sia. Lalu Pak Prabowo, saya hormati, ini bukan soal pribadi, ini soal negara, ini soal policy. Penjelasannya ya di tempat ini, bukan di ruang-ruang tertutup yang tidak diketahui oleh publik. Justru kalau Bapak ketahui datanya salah, tunjukkan di tempat ini sehingga publik bisa mengetahui, bukan dalam pertemuan-pertemuan lain yang tidak jelas dari mana kita bisa menilai
akurasinya. Jadi menurut hemat kami, bila ada di antara kami yang faktanya keliru, Bapak tunjukkan. Tapi kalau Bapak tidak menunjukkan, berarti memang faktanya benar. Itulah kenyataan yang ada di lapangan. Dan ini juga yang selalu kami gunakan. Kami gunakan fakta-fakta itu. Itulah sebabnya kami melihat penting sekali untuk kita tenang, dingin, jangan emosional dalam menghadapi persoalan-persoalan kenegaraan, dalam menghadapi persoalan-persoalan pertahanan. Demikian jawaban kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anies. Oke, tenang dulu. Tenang dulu. Mohon tenang Bapak dan Ibu, mohon tenang supaya kita bisa mendapatkan intisari dari jawaban untuk pertanyaan dari ketiga capres kita ini. Dan kami persilakan Pak Prabowo untuk menanggapi Pak Anies dalam waktu 1 menit, Pak. Kami persilakan Pak Prabowo. Pak Anies. Saya tidak bicara tertutup, saya bicara di Dewan Perwakilan Rakyat Komisi 1, di mana semua partai yang mengusung Bapak hadir dan menyetujui yang saya ajukan. Jadi dan juga sekarang waktunya nggak ada, jadi saya mengundang kita bicara terbuka, silakan. Tapi saya ingatkan, Bapak cinta atau tidak dengan negara ini? Masa kita mau buka semua kekurangan kita, semua masalah kita buka di depan umum? Apakah itu pantas? Di negara yang baik, di negara maju, masalah rahasia ada, Profesor. Jadi, saya tidak minta tertutup, saya terbuka. Komisi DPR terbuka. Baik, Waktu habis Pak Prabowo, waktu habis. Kami persilakan Pak. Mohon tenang. Tenang dulu, kita lanjutkan. Para pemirsa di rumah juga bisa mendapatkan intisari dari acara kita malam hari ini. Mohon tenang. Silakan Pak Anies untuk memberikan tanggapan atas pernyataan Pak Prabowo waktu Bapak sampaikan. Tidak ada yang perlu dirahasiakan. Bapak Presiden menyampaikan, Bapak punya lahan lebih dari 340.000 hektar, sementara TNI kita, prajurit kita, selebih dari separuh tidak punya rumah dinas. Itu fakta, tidak perlu dibicarakan secara tertutup. Itu kekurangan yang harus kita perbaiki. Dan ketika tadi Bapak mengatakan, Bapak akan meningkatkan kesejahteraan. Pak, Bapak ini sudah Menhan selama 4 tahun, hampir 5 tahun. Bukan calon Menhan, jadi harusnya menunjukkan inilah yang sudah saya kerjakan, bukan mengatakan apa yang akan dilakukan. Dan saya menyampaikan, bila saya ditugasi maka kenaikan gaji dilakukan tiap tahun, maka perumahan prajurit TNI dipastikan dibangun sehingga mereka tidak perlu ngekos, tidak perlu mereka sewa, dan mereka bisa tenang. Mereka diminta mempertahankan setiap jengkal, tapi kita tidak memberikan tempat tinggal bagi mereka berdinas. Itu tidak benar, itu harus dikoreksi. Baik, waktu habis. Terima kasih Pak Anies. Mohon tenang Bapak dan Ibu, mohon tenang. Tenang dulu supaya kita bisa lanjutkan acaranya. Mohon tenang dulu. Mohon tenang menjaga ketertiban. Kita berikan hak yang sama kepada 3 capres kita. Mohon tenang. Dan kita akan memasuki sesi tanya jawab yang terakhir, yakni calon presiden nomor 3 Pak Ganjar Pranowo dan calon presiden nomor 2 Bapak Prabowo Subianto saling tanya jawab dan menanggapi. Dan kami silakan Pak Ganjar untuk bertanya kepada Pak Prabowo. Waktu Anda 1 menit, silakan Pak Ganjar. Terima kasih Pak Prabowo. Saya senang sekali Bapak memantik saya, data saya tidak benar. Silakan bantah data saya hari ini. Dan saya izinkan kalau ada staf mau bantu silakan berdiri di sebelahnya. Pak, Global Peace Index kita menurut sumber Institute for Economic and Peace kita turun, Pak. Kalau mau diposak dulu, bilang. Saya bawakan ini dari rumah. Mari kita bicara data yang benar. Global Militarization Index kita sumbernya Bond International Center for Conflict Studies turun. Semua skornya ada. Kapabilitas militer kita ini dari Law Institute Asia Power Index turun. Proporsi anggaran pertahanan kita sumbernya IISS Military Balance Plus turun. Pak Prabowo, saya mau bertanya kepada Bapak, termasuk kemudian capaian IMF kita hanya 65,49% dari target 79%. Mengapa terjadi penurunan dan apa solusi? Waktu habis. Pak Prabowo silakan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Ganjar waktu Bapak 2 menit silakan. Jadi Pak Ganjar, saya sudah buat rencana
tetapi yang menentukan termasuk Menteri Keuangan. Dan masalah yang kita hadapi, tolong ya, saya memang sudah jadi Menteri Pertahanan 4 tahun, tetapi kita diganggu oleh COVID 2 tahun, di mana terjadi refocusing. Jadi banyak yang kita ajukan tidak disetujui oleh Menteri Keuangan. Jadi sebagai seorang menteri, sebagai seorang team player, saya harus loyal. Jadi ya saya tidak banyak bicara di depan umum. Ya. Tapi data-data yang Bapak ungkapkan masalah pesawat bekas, ya, saya ingatkan Bung Karno waktu menghadapi Irian Barat, seluruh alatnya bekas. Pak Ganjar, Bung Karno, seluruh pesawat terbang, kapal selam, cruiser, destroyer, semuanya bekas. Ya. Jadi kita juga masih pakai banyak sampai sekarang pesawat bekas. Jadi banyak data Bapak, mungkin niat Bapak baik, tapi mungkin tim Bapak, staf Bapak itu keliru memberi masukan. Ya. Jadi dalam alat perang, saya katakan, bukan baru dan bekas, tapi usianya. Kalau pesawat flying hours, ya. Dan tentunya kita pasti mau yang terbaik untuk prajurit kita, ya. Tapi kita harus loyal kepada yang lebih besar. COVID, ada krisis Ukraina, pangan naik, BBM naik. Waktu habis Pak Prabowo, terima kasih. Kami persilakan Pak Ganjar untuk menanggapi jawaban dari Pak Prabowo. Waktu Anda 1 menit, mohon tenang. Maaf, kali ini Bapak tidak menjawab sama sekali pertanyaan saya. Saya pengen data yang Bapak katakan salah, data pertanyaan Anda ini, Anda pertanyaan saya, silahkan Anda bantah di sini. Bapak tidak mampu membantah dan Bapak menjelaskan pesawat bekas. Saya tidak pernah berbicara pesawat bekas dalam pertanyaan saya. Minimal saya bertanya, tadi kalau Bapak, maaf, mendengarkan terakhir, capaian MIF kita hanya 65-49% dari target 79%, dan ini mengkhawatirkan karena akhir tahun ini sudah harus selesai. Bapak juga tidak menjawab. Jadi artinya sebenarnya apa yang Bapak jawab dari seluruh pengelolaan pertahanan yang ada di Indonesia? Sungguh-sungguh saya meragukan itu karena data ini kemudian Bapak tidak mampu membantah di sini. Bahkan saya sudah memberikan ruang terbuka. Kalau ada staf yang bisa membantu, silakan berdiri di sini. Staf saya, oh Anda mau bilang angkanya, silakan naik ke sini. Akan saya tunjukkan. Kalau Anda mau membantu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Oke, tenang dulu. Kami persilakan Pak Prabowo untuk tanggapan dari pernyataan Pak Ganjar. Waktu Bapak 1 menit, silakan. Ya, jadi begini, yang Bapak ungkapkan itu, saya bisa bantah, waktunya tidak cukup. Saya siap berjumpa dengan Bapak. Mari kita bahas satu persatu, akan saya buktikan. Saya butuh hari ini. Nggak bisa. Saya tidak dikasih waktu. Jadi Anda tidak fair. Anda minta saya kasih penjelasan yang begitu rumit, tapi waktu saya terbatas. Jadi saya transparan, saudara. Dan yang saya katakan, kalau kita bicara MEF itu mulai dari berapa periode yang lalu. Ya, kalau kita mau buka-bukaan Menteri Pertahanan sebelum saya, apakah tidak juga berpengaruh? Juga Menteri Keuangan yang banyak tidak menyetujui disbursement. Jadi mari kita diskusi dengan baik sebagai negarawan dan tidak mencari-cari hal-hal yang keliru. Waktu habis Pak Prabowo, terima kasih. Kita berikan apresiasi untuk ketiga calon presiden kita. Baik hadirin dan pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu dan tentunya akan kembali dengan segmen para calon presiden ini akan menyampaikan pernyataan penutup dari debat ketiga calon presiden tahun 2024. Tetap bersama kami di debat ketiga calon presiden tahun 2024. Iya, berikutnya kita saksikan lagi beberapa video
paket ganja. Dan jangan beranjak dulu ya Bapak Ibu di tempat, karena nanti akan ada closing statement terkait hasil dari debat putaran ketiga ini. Masih semangat semuanya? Luar biasa. Kalau lapar mungkin masih bisa, teman-teman orang kaya masih ada ya? Oh masih ada, masih semangat ternyata. Bisa sambil. Baik, tidak cukup. Luar biasa jawabnya. Apa kabar Tanjung Selong? Jawabnya luar biasa. Apa kabar Tanjung Selong? Nah itu, karena kita biasa di luar nih sambil nonton. Bapak dan Ibu sekalian, seperti yang kita lihat bagaimana tadi kualitas seorang Ganjar Pranowo dengan pemikiran, kerangka berpikir yang sangat sistematis, dengan sikap dan posisi yang jelas, menguasai data dan persoalan, memiliki kematangan emosional yang luar biasa, dan menunjukkan kedewasaan sebagai seorang pemimpin yang tidak ditunjukkan oleh dua calon yang lain. Kita lihat bagaimana Pak Anies Baswedan serang menyerang, ya, lalu bicara hanya hal-hal normatif, sementara Pak Prabowo sibuk mengelak dengan hal-hal yang gak jelas. Sangat berbahaya ketika dua pemimpin ini, calon pemimpin ini, kemudian benar-benar menjadi nakoda bagi perahu yang bernama NKRI. Kita perlu orang meneruskan Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi adalah masa lalu. Masa depan, mari kita titipkan pada Ganjar Pranowo. Setuju? Ya. Sekarang kita semua tahu bahwa negara tidak baik-baik saja dalam hal demokrasi. Kita mendengar bagaimana aparatur kekuasaan negara bergerak di semua tempat, terutama yang menjadi basis pemilih Pak Ganjar Pranowo. Tujuannya tiada lain adalah mencoba mempengaruhi hasil pemilu. Apakah itu dengan bansos yang setiap hari dibagi di mana-mana langsung oleh presiden? Apakah oleh aparat negara, ya, pemanggilan kepala-kepala desa, intimidasi terhadap aktivis, itu semua dilakukan. Makanya kemudian kaum intelektual, kaum aktivis, para terpelajar mengatakan sekarang adalah zaman neo-orba. Orde baru yang paling baru. Hanya ada satu kata melawan itu. Pada tanggal 14 Februari kita coblos nomor 3. Iya, coblos nomor 3 berarti kita menyelamatkan NKRI, melanjutkan apa yang sudah dikerjakan Pak Jokowi. Itu yang penting. Banyak orang yang bingung dengan hasil-hasil survei. Saya ingin mengatakan Bapak dan Ibu, margin Pak Ganjar dengan Pak Prabowo itu tidak lebih dari 3-4%. Tetapi survei-survei bayaran oleh istana, oleh instrumen kekuasaan dibuat untuk membingungkan masyarakat. Pertama, mengatakan bahwa Pak Prabowo sudah mencapai 50%. Kalau sudah 50%, Pak Jokowi tidak perlu repot-repot tiap hari dari kota ke kota bagi bansos. Tapi karena tidak yakin, dia kemana-mana. Kalau sudah di atas 50%, tidak ada tentara mukuli rakyat di mana-mana. Tapi karena mereka emosi, maka kejadianlah di mana-mana. Lalu ketika melihat bahwa Pak Ganjar terus tidak terkalahkan, mereka memakai siasat bahwa Pak Anies lah yang naik, Ganjar tertinggal. Apa tujuannya? Supaya pemilih Pak Ganjar pindah ke Prabowo. Itu adalah permainan narasi yang coba dibangun oleh mereka, ya, supaya apa? Supaya mereka bisa berhadapan dengan Anies. Karena kalau berhadapan dengan Anies, mereka berharap pendukung Ganjar yang dulunya pendukung Jokowi bisa pindah ke Prabowo. Itu strategi mereka. Apa strategi yang lain? Satu putaran. Alasannya hemat biaya, uang untuk rakyat, ya, maka tidak perlu ribut, tidak berkepanjangan. Kalau uang itu dikembalikan ke APBN, tidak juga bisa dipakai serta-merta bagi rakyat. Negara ini sudah menyiapkan pemilu 2 putaran. Supaya apa? Supaya yang menang betul-betul legitimate, betul-betul mendapat dukungan yang luar biasa dari rakyat. Nah, sekarang banyak orang bertanya, kenapa sih Pak Jokowi seperti itu? Pertanyaan itu mudah dijawab. Pak Jokowi yang sekarang bukan Pak Jokowi yang dulu. Dulu dia adalah orang baik. Tetapi masalahnya Pak Jokowi tidak tahu caranya turun dari puncak gunung. Dia masih ingin naik ke atas, di mana di sana cuma ada awan dan langit.
Oleh karena itu dia tidak mampu menjangkau langit, takut jatuh ke jurang, dia tarik anaknya yang masih ingusan untuk menggantikan dia di puncak supaya dia tetap ada di belakangnya. Itu godaan kekuasaan bagi manusia. Pak Jokowi, ya, program-programnya baik, ya, tapi di senja kala kekuasaannya dia kehilangan orientasi, dia tersesat di jalan yang lurus. Harusnya habis periode dia berhenti, tetapi menjelang berhenti dia ingin tambah 3 periode, dia ingin tunda pemilu, dia ingin perpanjang masa jabatan. Akhirnya dia marah pada PDI Perjuangan karena hasrat berkuasa itu ditolak mentah-mentah oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Kenapa itu ditolak? Karena bahayanya membuka peluang mengubah undang-undang dasar bisa menyebabkan kekacauan di negara ini. Itulah yang membuat dia meninggalkan PDI Perjuangan dan meninggalkan jati dirinya sendiri. Bukan hanya meninggalkan PDI Perjuangan, tapi meninggalkan dirinya sendiri. Sehingga dia yang kita lihat sekarang di depan TV bukan orang yang sama yang kita bela dari tahun 2000 berapa itu jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden. Tetapi pemilu ini bukan tentang Jokowi. Pemilu ini tentang masa depan anak-anak kita. Pemilu ini tentang bagaimana kita menghadapi masa depan. Jadi jangan percaya apa yang ada di media sosial, jangan percaya apa yang ada di media mainstream, percayalah pada nurani. Kita tonton tadi bagaimana Pak Ganjar begitu sistematis, begitu filosofis, tetapi juga punya keadilan teknis. Hanya seorang Ganjar yang menggaji guru agama ngaji dan penjaga masjid dengan APBD. Itu fondasi. Karena fondasi berbangsa dibangun dengan undang-undang, tapi juga dengan nilai-nilai dan agama. Yang lain belum ada. Jadi kalau kita peduli anak-anak kita, peduli bangsa yang damai, peduli bangsa yang maju, pilih siapa? Pilih siapa? Merdeka! Merdeka! Aplausnya yang meriah dulu semuanya. Satu, dua, tiga. Belum berfoto bersama di belakang backdrop kita ya. Teman-teman yang main band silakan. Ya. Oh, selanjutnya ada lagi. Ya, buat Bapak Ibu mungkin bisa berfoto di bawah panggung sebagai kenang-kenangan kita bersama.